Assalamualaikum, yo balik lagi bareng gua Alif di channel Tombol Power. Nyari HP 2 jutaan yang speknya idaman zaman sekarang, pilihannya emang banyak. Tapi kagak dikit juga tuh yang malah dapetin spek zonk alias baru dipakai gaming dikit udah ngos-ngosan. Hasil kamera juga kayak CCTV tahun 2008. Ini kalau lu tahu ya, CCTV tahun 2008 tuh kayak kamera yang menangkap penampakan aja, kagak pernah HD. Apalagi CCTV di dalam kantor pemerintahan. Buram banget tuh kayaknya nih masa depan kita. Nah, di video kali ini gue udah filter 7 HP 2 jutaan terbaik dengan range harga 2,5 sampai 2,9 jutaan yang punya spek idaman, performa secepat setan, dan tabungan tetap aman. Penasaran? Yuk gaskan 7 HP 2,5 sampai 2,9 jutaan terbaik di Agustus 2025 versi Tombol Power. Di harga 2,9 jutaan, di rekomendasi kali ini gua isi dengan Samsung Galaxy A16 5G nih der. Jadi Samsung A16 5G 8/256GB di akun Shopee gua tuh harganya ada di angka 2,9 jutaan. Harganya bisa beda ya der, karena tergantung voucher. Komen aja dah lu dapat harga berapa ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Samsung A16 5G ini emang speknya itu seadanya, tapi build quality-nya nih HP tuh kagak bisa sama sekali kita anggap remeh der. Bodinya tuh solid banget di tangan, kerasa HP premium dah gitu. Buat pemakaian jangka panjang juga udah cocok banget, karena ini HP udah punya rating IP54 yang susah rusak walaupun sering kena debu atau cipratan air. Faktor lain yang bikin cocok buat jangka panjang tuh karena nih HP udah terjamin bakal dapetin update software dan patch keamanan selama 6 tahun ke depan der. Soal chipset juga sebetulnya kagak beruk-beruk amat sih der. Dimensity 6300 tuh udah enak lah buat multitasking, bahkan gaming menengah pun masih ngegas terus. Kamera 50 megapikselnya selain udah bening buat foto-foto siang atau malam, dia juga udah asik buat ngerekam video. Ya walaupun kagak ada OIS, tapi nih HP udah support gyroscope hardware sehingga kameranya punya fitur penstabil Gyro EIS yang anti goyang. Berikut spek singkat dan kelebihan dan lagi. Yaudahlah itulah. Di harga 2 jutaan dari Xiaomi, gua masukin Redmi Note 14 5G nih ke daftar rekomendasi kali ini. Lebih murah dikit dari Samsung A16 5G tadi. Redmi Note 14 5G ini di akun Shopee HP gua yang 8/256GB kena 2875 juta ya der. Kalau lu kena berapa der? Harga bisa beda ya, karena tergantung voucher. Yang jelas link di deskripsi video ini aman karena itu link Shopee Mall. Redmi Note 14 5G ini cocok buat lu yang pengen HP 5G, layar cakep, baterai awet, dan kamera yang ada ultra wide-nya. Untuk chipset dia pakai Dimensity 7025 Ultra yang lumayan ngebut. Aktivitas gaming lu juga bakal makin terpuaskan lagi sama layar bening AMOLED Full HD plus 6,67 inchinya der. Refresh rate-nya juga udah 120Hz ya. Dan lu mainin di tempat silau juga kagak bakalan masalah karena tingkat kecerahan layarnya bisa sampai 2100 nits. Asik bener dah emang kalau HP tuh layarnya secerah masa depan Rafathar kayak gini. Nah yang cakep lagi dari ini HP tuh ada di sektor kameranya der. Konfigurasinya tuh lengkap ya, ada lensa ultra wide plus ada lensa makro juga. Hasil fotonya sih standaran aja menurut gua, tapi kalau lu bisa ngedit foto tipis-tipis, gua jamin dah hasil fotonya dari kamera ini HP bisa jadi cakep banget. Kamera utama 108 megapikselnya juga udah ada OIS-nya ya der. Ya walaupun cuma mentok 1080p 30 fps, tapi at least udah kagak goyang dombret atau gempa susulan. Untuk kurangnya gua baca-baca di komunitas HP ini katanya tuh buat buka kamera dia suka patah-patah der. Sama refresh rate layarnya walaupun udah 120Hz, tapi di beberapa aplikasi kayak YouTube gitu cuma mentok 60Hz doang tuh buat scrolling. Tecno Pova Curve, HP yang punya desain futuristik anti mainstream ini kagak cuma ganteng der, tapi dalamannya gacor buat tugas menengah sampai tugas ke atas. Buat gaming, chipset Dimensity 7300 Ultimate tuh udah lancar banget ya. Kayak buat mainin game sejuta umat yang kagak pernah sepi kayak Mobile Legenda, PUBG Mobile atau CODM dan sekelasnya itu udah enak banget dah. Nah, layar mewah Curve AMOLED 6,78 inchinya ini selain mulus, dia juga udah bisa bikin lu kelihatan lebih keren pas main HP di
tempat kondangan. Desain back covernya ganteng, layarnya melengkung. Elah dah pokoknya kalau dilihat orang yang kagak ngerti HP, gua jamin dikata HP harga 10 jutaan bay dah pasti. Lu juga kagak perlu khawatir kemasukan debu ya, karena HP ini udah punya insto. Maksudnya rating IP64 anti debu dan anti sama percikan air juga. Selama kena gerimis-gerimis kangen mah masih aman der, asal jangan lu guyur di curug bay dah tuh. Kalau kamera mah standar bening aja der, tapi kalau dibandingin sama Redmi Note 14 5G tadi, jujur gue lebih suka hasil kamera dari Pova Curve ini ya. Untuk harga di akun Shopee HP gua kena 2,8 juta under. Semoga aja di Shopee lu bisa lebih murah ya. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Nah di nomor 4 ini ada lawan berat Tecno Pova Curve tadi der. Ya benar, Infinix Note 50S 5G Plus ini emang speknya itu mirip-mirip ya, kayak Pova Curve. Chipsetnya masih sama, Dimensity 7300 series, yang mana chipsetnya ini cukup nonjok buat tugas berat ya. Layarnya juga mirip nih, melengkung AMOLED 6,78 inci 144Hz yang mulus banget kayak hidup para koruptor. Tapi kalau gua disuruh pilih, gua pastikan bakal pilih Infinix Note 50S ini ya der, karena dia tuh speknya lebih all-rounder alias kagak cuma jago buat tugas berat doang. Nah di bagian kamera nih misalnya, kalau di Pova Curve kan kagak ada OIS-nya tuh. Nah Infinix Note 50S 5G Plus ini udah punya OIS yang udah pasti hasil videonya itu lebih cakep ya der. Hasil fotonya juga bening nih berkat sensor Sony IMX682-nya. Nonton film di luar ruangan juga enak pakai ini HP. Selain layarnya bening, speaker ini HP tuh udah stereo dan udah bersertifikasi JBL High Res juga. Jadi suara yang keluar tuh kayak fokus ke arah muka kita gitu, kagak ngayang kemana-mana suaranya. Kalau ngomongin harga, ini HP lebih murah dikit ya dari Pova Curve tadi. Di akun Shopee HP gua Note 50S yang 8/256GB ini kena 2,8 juta lebih 400 perak. Kalau di akun Shopee lu kena berapa der? Coba dah lu cek, linknya di deskripsi ya yang nomor 4. Next ada HP yang paling masuk akal menurut gua nih der, Tecno Pova 7 5G. Masuk akalnya tuh dia punya spek yang mirip kayak dua HP sebelumnya, tapi harganya lumayan jauh lebih murah. Kayak di akun Shopee HP gua aja, ini HP cuma 2,6 jutaan doang. Sekali lagi gue ingetin harga bisa beda ya der, karena tergantung voucher. Yang jelas link pembeliannya aman karena ini link Shopee Mall. Pova 7 ini pakai chipset Dimensity 7300 Ultimate juga, tapi skor Antutunya itu cukup tinggi nih, 700 ribuan poin. Kalau dua HP sebelumnya kan stuck di 600 ribuan poin aja der. Kalau kata gua teh, Tecno Pova 7 ini emang dilahirkan untuk menuhin kebutuhan orang yang pengen HP buat gaming der. Contohnya ini HP tuh masih pakai panel layar IPS 144Hz. Tapi jangan salah ya, layar IPS tuh lebih cocok sebetulnya untuk gaming berjam-jam karena kagak ada potensi burn in kayak di panel AMOLED. Selain itu Pova 7 ini juga masih punya lubang jack 3,5 mm yang bisa kita colokin headset kabel anti delay. Beda sama dua HP sebelumnya yang lubang jack 3,5 milinya itu malah absen. Baterainya juga awet nih, 6000 mAh yang kalau lowbat ngecasnya dari 0 ke 100% cuma butuh waktu sekitar 70 menitan aja berkat dukungan fast charging 45 wattnya. Cuma ya gitu ya, ada lebih pasti ada kurangnya juga. Jadi ini HP kameranya menurut gua kena pangkas yang lumayan banyak. Resolusinya 50 megapiksel sih. Hasil fotonya masih aman sih menurut gua. Kalau kita kagak ngarep hasil foto yang profesional mah, untuk fitur stabilisasinya juga cuma Giro AIS aja ya der. Pengen HP gaming yang bodi belakangnya menyala-nyala RGB kayak HP flagship kelas atas tapi budget cuma 2 jutaan. Lah tenang, nih lu bisa sikat Nubia Neo 3 GT yang punya desain cyber mecha super futuristik kayak robot dari masa depan. Lu lihat bae noh, bodi belakangnya cakep bener kan? Woelah kalau kata emak gua mah berapa belas juta itu HP? Lah buset, kagak mah 2 jutaan doang ini. Lah iya, di akun Shopee HP gua tuh Nubia Neo 3 GT ini cuma 2,6 jutaan doang der. Semoga
bisa aja di akun Shopee lu itu lebih murah ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Ini HP emang bodinya itu cakep, tapi bye-bye lu megangnya ya, karena dia tuh rada licin der. Sama kalau bisa lu beliin anti gores bodi belakang juga biar kagak cepet baret. Nubia Neo 3 GT ini pakai chipset Unisoc T9100 yang kagak bisa diremehin karena skor Antutunya aja setengah juta. Jadi udah pasti enak dah buat gaming menengah atau multitasking ya der. Buat lu yang doyan main PUBG, ini HP bisa ngasih lu settingan ternyamannya ada di Smooth Extreme ya. Lu juga bisa gunain fitur shoulder triggers dari HP ini. Jadi layar lu enak, clean, kagak kebanyakan jari atau tombol fire dan scope yang biasanya itu kita gedein. Asik bener dah, aura HP gaming flagshipnya itu dapet banget. Yang paling murah atau di harga 2,5 jutaan yang gue rekomen buat lu iQOO Z9X ya der. Iya, jadi iQOO Z9X ini jadi another HP yang sangat cocok buat lu pakai gaming. Selain karena chipset Snapdragon 6 Gen 1 nya itu lumayan kenceng, layar ini HP panelnya tuh masih IPS LCD. Jadi aman aja lu pakai gaming berjam-jam ya der, karena resiko burn in-nya itu kagak sebesar HP yang berpanel AMOLED. Lagi pula layar ini HP juga kagak burik-burik amat der, walaupun dia masih IPS tapi resolusinya tuh udah Full HD plus 120Hz. Baterainya juga awet nih, bisa lu pakai push rank Mobile Legends 5 jam karena kapasitasnya itu 6000 mAh. Asal saran gua jangan lu pakai gaming sembari ngecas ya der, karena ini HP belum ada fitur bypass chargingnya. Lagi pula kalau misalnya lowbat ngecasnya juga lumayan cepet sih. Fast charging 44 wattnya tuh bisa ngisi baterai dari 0 ke 100% dalam waktu 60 menitan doang. Sabar dikit bisa perpanjang umur baterai ya kan, asik. Faktor pendukung lain buat gaming kayak speaker stereo dan gyroscope hardware juga udah ada di HP ini ya der. Mantep bener dah. Yang kurang dari ini HP ya di sektor kameranya der. Tapi tergantung sih, kalau lu butuh kamera buat sekedar asal jepret mah udah cukup banget. Oke, kalau lu mau beli iQOO Z9X ini secara online, link pembelian yang udah pasti aman ada di deskripsi video ini. Nah itu dia 7 rekomendasi HP 2 jutaan yang speknya udah bisa lu ajak tugas berat. Tinggal lu sesuaiin aja sama budget dan kebutuhan lu ya. Kalau masih bingung boleh banget kita sharing di kolom komentar. Kalau dari ketujuh HP tadi, pilihan gua mutlak jatuh kepada Tecnopova 7 5G ya der. Alasannya karena gua tuh orangnya butuh HP yang cuma fokus ke performa gaming aja. Sama kalau bisa layarnya juga masih IPS kayak Pova 7 ini. Kamera mah nomor sekian dah buat gua. Kalau pilihan lu yang mana der? Boleh juga tuh di komen-komen di bawah. Oke, gua Alif dari Tombol Power, izin pamit mau jual HP buat beli kuota dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shutdown.